Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat pesan Nabi, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Tegakkanlah sholat, karena dengan sholat itulah insya Allah amal kita akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan lupa doakan kedua orang tua kalian, juga guru-guru kalian, keluarga kalian agar selalu sehat walafiat dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku semuanya, kita kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran kelima, yaitu tentang macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat terbagi dua. Ya, yang pertama yaitu kiamat sughra, artinya kiamat yang kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro, artinya kiamat yang besar. Nah, apa sih contoh, bentuk atau macam kiamat sughra? Seperti yang telah Abi jelaskan di pembelajaran keempat kemarin, salah satunya banyak contoh-contoh kiamat sughra. Yang pertama, contohnya apa? Ya, gunung meletus. Gunung meletus itu bisa jadi karena terjadi sesuatu yang ada di dalam gunung tersebut lalu mengeluarkan larvanya, sehingga terjadilah gunung meletus. Nah, di Indonesia sendiri banyak terdapat gunung-gunung, terutama gunung-gunung berapi yang ada di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, juga ada gunung Krakatau, juga gunung-gunung yang berpotensi untuk meletus dan mengeluarkan larva. Yang kedua, yaitu contohnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini punya skala tersendiri. Ada yang kecil, ada yang sedang, juga ada yang besar. Nah, gempa bumi ini adalah murni karena qadarullah, karena takdir dari Allah. Gempa bumi ini bisa juga menjadi peringatan untuk kita, bisa juga menjadi azab. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai dan bermaksiat secara terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang beriman, yang masih menjalankan syariat Allah, masih menjalankan kewajiban kita, namun kita masih suka lupa dan masih suka melalaikan sedikit demi sedikit apa yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Nah, azab bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar ingkar kepada Allah, berbuat syirik dan berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apalagi contohnya? Contohnya adalah seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan termasuk juga ke dalam kiamat sughra. Nah, kebakaran hutan ini bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena memang faktor alam, misalkan cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas, sehingga terjadilah kebakaran melalui daun-daun yang kering, sehingga terbakarlah hutan. Yang kedua, bisa juga karena faktor kesengajaan, yaitu faktor tangan manusia yang jahil, tangan manusia yang jahat. Dibakarlah hutan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sehingga terjadilah kebakaran di mana-mana sampai ke kampung, sampai ke desa-desa. Karena apa? Ulah tangan manusia. Yang keempat, apalagi contoh kiamat sughra? Contohnya adalah tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah sebuah gelombang laut yang amat besar yang sampai ke daratan. Nah, tsunami ini apakah murni karena qadarullah, takdir Allah, atau bisa juga karena tangan manusia? Bisa juga karena tangan manusia. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Sesungguhnya yang terjadi atau kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan itu karena manusia itu sendiri. Maka dari itu sadarlah bahwasanya kejahatan, kezaliman yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita dan juga bisa menyakiti orang lain, bahkan saudara-saudara dan keluarga kita. Nah, untuk itu, ciri-ciri kiamat sughra ini mungkin sudah ada sejak lama. Tapi kapan kiamat itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Yang kedua yaitu adalah kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Kiamat kubro disebut juga kiamat akhir. Artinya apa? Kejadian kehancuran yang diakhiri dengan hancurnya semesta alam. Bukan hanya bumi, tapi semesta alam, termasuk matahari, bulan, bintang, dan seluruh galaksi antariksa yang ada di luar sana. Dan Allah gantikan dengan alam yang lain, yaitu yang pertama dengan padang mahsyar. Nah, kejadian kiamat kubur ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu yang telah kita pelajari kemarin itu surat Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Hari kiamat ini sungguh banyak terjadi kehancuran di mana-mana. Nah, hari kiamat ini terjadi apabila telah ditiupkan tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Tiupan yang pertama adalah menghancurkan seluruh semesta alam. Manusia diceritakan seperti anai-anai yang berterbangan, seperti kapas. Gunung berterbangan pula, dan semua hancur. Bahkan ibu lupa pada anaknya, suami lupa pada istrinya, semua lupa karena sibuk menyelamatkan diri. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang selamat, bahkan binatang yang sekecil apapun tidak akan ada yang terselamatkan. Kemudian malaikat Israfil meniupkan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan kematian. Artinya apa? Semua akan diwafatkan, termasuk setan yang dari mulai diciptakan sampai saat ini belum pernah mati akan merasakan kematian. Juga malaikat pun semua akan mati. Dan kemudian tiupan yang ketiga yang terakhir adalah tiupan menghidupkan seluruh yang sudah mati, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang macam-macam kiamat sudah sampai di sini. Kita evaluasi lagi. Yang pertama yaitu adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Tanda-tandanya sudah terjadi dari saat ini. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar atau kiamat akhir, yaitu akhir dari kehidupan di alam semesta ini. Anak-anakku semuanya, jangan lupa nanti kerjakan tugasnya di Google Form yang Abi kirim di WA. Ingat, selamat belajar. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur.